Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barakallahu fikum. Selamat bergabung di Muslim Creator Class. Ahlan wa sahlan kami ucapkan untuk teman-teman semuanya. Saya Khairul, selaku mentor aplikasi Pixel Lab dan Inkscape. Sebelum kita masuk ke materi desain, kami harapkan teman-teman bisa menyimak video ini. Karena memang ini sangat penting teman-teman sebagai bekal kita sebagai seorang desainer muslim. Di video ini akan kita bahas prinsip apa saja yang harus dipegang dan hal-hal yang harus dihindari seorang desainer muslim. Baik, kita masuk ke poin pertama. Prinsip yang harus dipegang seorang desainer muslim adalah bertauhid. Seorang desainer muslim wajib bertauhid, teman-teman. Dan memang kita juga diciptakan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk mentauhidkan Allah, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya, dan aku kata Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan para ulama berdasarkan hasil telaah mereka yang mendalam tentang tauhid, mereka menyimpulkan tauhid itu dikategorikan pada 3 jenis, yaitu yang pertama ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, pemberi rezeki, penguasa, dan pengatur segalanya. Kita yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang menciptakan, memberi rezeki, dan mengatur segalanya. Impact-nya kalau teman-teman pegang prinsip ini, kita bakalan tenang menghadapi hari esok. Karena kita yakin bahwa Allah adalah zat yang memberikan rezeki dan mengatur segalanya. Jadi kalaupun teman-teman selepas mengikuti kelas ini, di antara teman-teman ada yang buka jasa desain, atau saat ini yang menggeluti dunia bisnis, kita nggak bakalan khawatir dengan rezeki kita. Semuanya sudah pasti Allah beri rezeki, bahkan sampai hewan yang melata pun. Karena memang setiap masing-masing kita sudah Allah berikan kadar rezekinya yang berbeda-beda. Kemudian seorang desainer muslim juga harus bertauhid dalam perkara uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Dengan kata lain, kita memurnikan ibadah kita untuk Allah semata. Jadi kalau di antara teman-teman nantinya bakalan terjun di dunia dakwah melalui karya atau visual, ataupun yang saat ini sedang menggeluti itu, tetap senantiasa kita pegang prinsip ini, teman-teman. Setiap konten yang kita share, semata-mata kita niatkan murni untuk mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan pujian, ketenaran, berbangga-bangga dengan banyaknya followers, jumlah like, atau bahkan waliyadzubillah kita berdakwah di media sosial untuk menarik perhatian lawan jenis. Allahul musta'an. Seorang desainer muslim juga harus bertauhid dalam perkara tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kita mengesahkan Allah dengan nama-namanya yang husna, yang baik, dan sifat-sifatnya yang ulia, yang tinggi. Dan kalau teman-teman pegang prinsip ini, insya Allah teman-teman bakalan terjaga dari hal-hal yang dilarang syariat. Misalnya seperti ini, seorang desainer pasti nggak akan terlepas dengan yang namanya bahan konten, baik itu berupa gambar, background, PNG, font, dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman mencari aset bahan konten, misal di salah satu website penyedia gambar, tanpa sengaja teman-teman menemukan gambar wanita yang terlihat auratnya. Dan memang hal-hal seperti ini sering terjadi, teman-teman. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kita harus ingat bahwa Allah memiliki nama Al-Basir, yang maha melihat. Dan sifat penglihatan Allah sangat detail, gak ada yang tersembunyi. Dan Allah juga Al-Alim, yang maha mengetahui dengan cermat apa yang dilakukan hamba-hambanya. Dan Allah juga memiliki nama Al-Hasib, yang maha menghisab. Insya Allah dengan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya akan menjaga kita pada hal-hal yang dilarang syariat. Jadi itu dia, teman-teman, urgensinya tauhid bagi seorang desainer muslim. Taib. Kita masuk ke poin kedua. Hal yang harus teman-teman pegang adalah berilmu sebelum beramal. Dalam Islam, kita diwajibkan berilmu dulu sebelum beramal.
agar amalan yang kita kerjakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Artinya sesuai dengan syariat, bukan mengada-ngada. Kita juga diwajibkan untuk mengilmui hal-hal yang sering bersinggungan dengan kita. Kita misalkan seorang pebisnis, maka dia wajib belajar gimana berbisnis yang syar'i, biar nggak terjebak pada hal-hal yang diharamkan syariat, seperti bisnis gharar, bisnis ribawi, atau bisnis maisir yang mengandung perjudian. Nah, demikian juga kita sebagai seorang desainer muslim harus mengilmui hal-hal syar'i yang berkaitan dengan masalah desain. Misal, terkait apakah diperbolehkan menggambar makhluk yang bernyawa. Insya Allah bakalan kita bahas. Apakah boleh menggunakan software hasil bajakan atau menggunakan aset yang lisensinya bukan pada tempatnya. Nah, ini penting teman-teman kita pahami agar kita nggak termasuk orang-orang yang dicela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik. Seorang desainer muslim juga harus banyak menghadiri kajian dan mendengar ceramah ustadz atau tokoh yang berkompeten. Kenapa? Karena setiap konten yang disematkan di dalam desain haruslah berisi Al-Quran dan sunnah yang sahihah serta pendapat-pendapat yang valid. Ya, bukan dari sumber yang nggak jelas teman-teman, atau yang nggak diketahui sumbernya ataupun kebenarannya. Dengan demikian, karya yang teman-teman hasilkan akan lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Kemudian, poin yang ketiga yang harus teman-teman pegang sebagai seorang desainer muslim yang nantinya bakalan terjun ke dunia dakwah melalui karya atau visual adalah beramal sebelum berdakwah. Ya, jadi sebisa mungkin kita tuh jangan sampai seperti lilin teman-teman. Kita menerangi orang lain, sementara kita sendiri melupakan diri kita. Nah, inilah pentingnya kita beramal dulu sebelum kita berdakwah. Kita usahakan, kita amalkan terlebih dahulu, agar kita nggak termasuk orang-orang yang diancam Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 44. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan diri dari kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, maka tidakkah kamu berpikir? Baik. Dan yang keempat, prinsip yang harus dipegang seorang desainer muslim adalah pandai manajemen waktu yang baik. Seorang desainer muslim harus memiliki manajemen waktu yang baik. Jika waktunya istirahat, maka harus istirahat. Jika waktunya sholat, maka pergilah sholat ke masjid. Hal ini cukup penting teman-teman. Kenapa? Karena biasanya penyakit para desainer itu adalah lupa waktu. Jadi jangan karena terlalu asik mendesain, kita sampai lupa waktu. Bahkan waliyadzubillah, sampai-sampai menelantarkan kewajiban syariat seperti sholat. Dan tubuh kita juga punya hak yang harus teman-teman tunaikan, seperti berolahraga dan istirahat. Baik, kita masuk ke poin kelima. Nah, poin ini harus dihindari seorang desainer muslim. Kita harus menjaga batasan-batasan syariat dalam hal pembuatan konten. Dalam hal pembuatan konten, hindari yang pertama menampakkan aurat. Baik itu aurat pria dan terlebih lagi aurat wanita. Yang kedua, teman-teman hindari memasukkan foto wanita pada konten teman-teman. Ya, karena memang sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya di antara fitnah terbesar bagi para lelaki adalah fitnah wanita. Jangan sampai dengan teman-teman memasukkan foto wanita ke dalam konten teman-teman, menjadikan beban berat teman-teman di yaumil akhir nanti. Akibat dosa jariah teman-teman, yang mana tanpa teman-teman sadari, mungkin di luar sana banyak yang terfitnah sehingga dia melakukan hal-hal yang dilarang syariat. Dan mengingat juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'atu 'aurah wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha asy-syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wanita itu aurat. Jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan mengikutinya. Namun di zaman ini, seorang wanita nggak perlu lagi keluar rumah. Di dalam rumah juga dia bisa menjadi fitnah dengan tersebarnya foto-fotonya. Mungkin supaya lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa baca artikel ataupun website Islami yang membahas tentang fitnah wanita. Kemudian yang ketiga, yang harus teman-teman hindari dalam hal pembuatan konten adalah memasukkan simbol-simbol kesyirikan atau agama lain yang mengandung rumah peribadatan mereka atau simbol-simbol yang menjadi kekhususan mereka atau membuat informasi acara keagamaan mereka. Yang seperti ini teman-teman harus hindari ya. Dan memang ini juga termasuk salah satu prinsip akidah seorang muslim, yaitu berlepas diri dari orang-orang musyrik. Dan yang terakhir, hal yang harus teman-teman hindari dalam pembuatan konten adalah menggambar makhluk yang bernyawa. Oke, supaya lebih jelas kita lanjut ke slide berikutnya. Hukum menggambar makhluk yang bernyawa. Pada asalnya, hukum taswir ataupun hukum menggambar segala hal yang memiliki nyawa dan ruh seperti manusia dan hewan, hukumnya haram. Baik itu gambar dalam bentuk 3 dimensi seperti ukuran patung, maupun 2 dimensi seperti menggambar di kertas, di kain, di dinding, atau semisalnya. Kenapa bisa diharamkan? Di antara alasannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam syarah Sahih Muslim, bab seputar taswir, ataupun bab seputar hukum menggambar. Beliau mengatakan, di antara alasannya karena di sana ada unsur menandingi Allah dalam hal penciptaan. Dan seperti yang sudah kita bahas pada Tauhid Rububiyah, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang maha menciptakan. Maka sangat lancang jika ada makhluk yang mencoba menandingi ciptaan Allah. Kalau kita bicara tentang dalil-dalil yang mengharamkan menggambar makhluk yang bernyawa, yang memiliki ruh, sangat banyak teman-teman. Bahkan bisa membuat kita merinding kalau membacanya. Di antaranya hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi 'adzaban 'inda Allah yaumal qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis dari Ibnu Umar yang artinya orang yang menggambar dalam artian menggambar makhluk yang bernyawa akan diazab di hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kalian buat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, kalau teman-teman menggambar makhluk yang tidak memiliki ruh seperti pohon, laut, gunung, dan semisalnya, maka hal itu diperbolehkan. Lah, bukannya pohon itu termasuk makhluk yang bernyawa? Ya, jawabannya benar teman-teman. Cuma yang dikategorikan makhluk yang bernyawa yang terlarang itu adalah yang memiliki roh. Baik, namun ada catatan penting. Sebagian ulama memberikan pengecualian bolehnya menggambar makhluk yang memiliki ruh dengan syarat. Artinya, yang tadinya diharamkan, dia bisa diperbolehkan ketika teman-teman memenuhi syaratnya. Apa saja? Yang pertama, dihilangkan kepalanya. Jadi kalau teman-teman ingin menggambar, membuat ilustrasi, teman-teman hilangkan kepalanya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasannya gambar itu dikatakan bernyawa ketika dia memiliki kepala. Maka kalau teman-teman hilangkan kepalanya, bukan lagi termasuk gambar yang bernyawa. Solusinya teman-teman bisa ganti kepalanya dengan bentuk yang lain, misalnya dengan buah-buahan, atau dengan hal-hal yang bukan termasuk makhluk yang bernyawa. Atau opsi yang kedua, kalau teman-teman ingin menggambar ilustrasi berupa manusia dan hewan, di bagian wajahnya nggak kita sempurnakan. Misalnya kita hilangkan di bagian mata, hidung, mulut, dan telinganya. Jadi seolah-olah dia nggak terlihat seperti makhluk yang bernyawa. Baik, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih. Demikian barakallahu fikum.